Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Givi Febi Olivia, NPM 2508260219. Baik, di sini saya akan mepresentasikan yaitu remedial blok embriologi. Definisi: sintesis protein adalah proses biologis pembentukan protein dari informasi genetik yang tersimpan dalam DNA. Proses ini sangat penting karena protein berperan sebagai enzim, struktur sel, hormon, molekuler sinyal, dan banyak fungsi biologis lain. Protein dibuat sebagai rangkaian asam amino yang saling terikat melalui ikatan peptida mengikuti informasi kode genetik. Proses ini merupakan bagian dari dogma sentral biologi molekuler DNA sampai RNA sampai protein. Protein sintesis dibagi menjadi beberapa tahap utama, dan pada tingkat molekuler merupakan salah satu proses paling kompleks dan teratur di sel. Tahap sintesis protein secara garis besar, sintesis protein ini melalui 3 tahap utama. Yang pertama yaitu transkripsi atau transkription adalah langkah pertama di mana DNA saling menjadi messenger RNA atau mRNA di dalam inti sel eukariota atau sitoplasma prokariota. Tahap transkripsi secara umum yaitu RNA polimerase mengenali dan mengikat promotor DNA. Selanjutnya DNA terbentuk dan RNA polimerase menambah nukleotida RNA yang komplementer. Selanjutnya proses berlanjut sampai mencapai terminator mRNA matang. 2 yaitu tahap translasi atau translation adalah proses utama sintesis protein di mana ribosom menjemahkan kode mRNA menjadi urutan asam amino. Proses translasi melibat 3 fase besar, yaitu inisiasi atau initiation, yaitu unit kecil ribosom mengikat mRNA. Yang kedua, tRNA inisiator membawa asam amino pertama, yaitu metionin pada eukariota. Ketiga, unit besar ribosom bergabung membentuk kompleks lengkap. Kedua, elongasi atau elongation. Yang pertama yaitu ada ribosom bergerak sepanjang mRNA. Kedua, tRNA dengan antikodon cocok membawa asam amino yang sesuai. Ketiga, ikatan peptida terbentuk antar asam amino, rantai peptida bertambah panjang. 3. Terminasi atau termination. Ketika ribosom menemukan codon stop, protein baru dilepaskan dari ribosom. Yang ketiga yaitu ada modifikasi fase translasi, yaitu post-translational modifications. Protein yang baru disintesis sering kali dimodifikasi, misalnya melalui fosforylasi, glikosilasi, pemotongan protein, pembentukan ikatan di sulida. Modifikasi ini penting untuk aktivitas biologis dan stabilitas protein. Mekanisme dan regulasi sintesis protein. Protein sintesis bukan sekedar membaca kode genetik. Ia juga berkendali dengan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti regulasi transisi mempengaruhi beberapa banyak protein yang disebut dari mRNA tertentu tanpa mengubah jumlah mRNA itu sendiri. Ini sering terjadi pada kondisi fisiologis atau stres. Contoh aspek regulasi yaitu aktivitas faktor inisial translasi atau ELFS. Selanjutnya, ketersediaan tRNA dan asam amino. Selanjutnya, regulasi oleh sinyal seluler, yaitu misalnya melalui jalur motor. Selanjutnya, pola ribosom pusing yang mempengaruhi laju dan efisi translasi. Prokariota melawan eukariota. Prokariota yaitu transkripsi atau translasi dapat terjadi secara bersamaan di sitoplasma karena tidak ada membran inti. Selanjutnya, eukariota, yaitu transkripsi terjadi di inti sel, translasi di sitoplasma. Aspeknya, lokasi
sitoplasma itu ada di transkripsi, inti, translasi, dan di sitoplasma. Waktunya bisa di simulatan terpisah. Kompleksitasnya lebih sederhana, lebih kompleks, melibatkan modifikasi tambahan. Dampak medis, yaitu gangguan dalam sintesis protein dapat menyebabkan sebagai penyakit karena protein memainkan banyak peran kunci dalam fungsi sel. Beberapa temuan riset terbaru menunjukkan deregulasi translasi berkontribusi pada penyakit neuroglosis, kanker, dan gangguan metabolik. Selanjutnya, studi translasi dan proteomik modern seperti ribosome profilik membuka wawasan baru tentang mekanisme penyakit pada tingkat relasi. Kesimpulannya, sintesis protein adalah proses vital yang mengubah informasi genetik menjadi protein yang menjalankan fungsi penting dalam sel. Proses ini sangat terstruktur, melibatkan tahap transkripsi, translasi, dan modifikasi pasca translasi, serta diatur secara ketat oleh faktor internal dan eksternal sel. Pemahaman tentang sintesis protein tidak hanya memberikan wawasan dasar tentang biologi sel, tetapi juga membuka jalan bagi meneliti penyakit dan mengembangkan terapi modern. Dengan mempelajari mekanisme dan regulasinya, kita dapat lebih memahami bagaimana sel mempertahankan homeostasis dan bagaimana gangguan proses ini dapat memicu penyakit. Referensinya yaitu ada di Twist, J,L dan Bushan, C,N buka kurung 2025 tutup kurung Regulation of Subcellular Protein Synthesis for Restoring Neural Connectivity, International Journal of Molecular Science 26-15-7283. Yang kedua itu ada Koludarova, L dan Butterbis, B.J, buka kurung 2024, Mitochondrial Protein Synthesis Quality Control, Human Molecular Regeneration 33RIR53R60. Yang ketiga ada James, N.R dan O'Neilly, JS, buka kurung 2005, Circadian Control of Protein Synthesis Bioscience, New and Review in Molecular Color and Development Biologies. 47-3E2023000158. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.